orang tuh sering salah kaprah kayak aku baik-baik saja kok. Baik-baik saja itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Bisa jadi dia punya masalah, tapi karena dia resilience, dia bisa loh ngadepin masalahnya dan dia tetap kuat gitu buat ngejalanin hari-harinya dia gitu. Ubah pola pikirnya adalah kita datang bukan untuk memperbaiki sesuatu yang salah, tapi kita mencari tahu dan mengenali diri kita lebih baik. Jadi sehari-harinya ketika kita mau beraktivitas, kita lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih nyantai gitu. Orang yang ada di kondisi depresi, kamu suruh cerita, dia kabur. Nggak mau ketemu lagi sama kamu. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai terbuka, dengarkan saja, temani saja. Supaya apa? Simptomnya tidak bertambah ke yang lebih berat. Karena ketika kita kasih empati yang pas, dia akan membuka diri. Nah, nanti satu persatu baru dia mau melakukan hal-hal yang dia butuhkan. Bukan yang kita rasa dia perlu melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, apa kabar Anda untuk hari ini? Kronikata kembali lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol, akan diskusi seputar hal-hal yang memang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pakar atau narasumber yang memang cukup kompeten dan sekarang kita akan membahas tentang kesehatan mental. Dan di studio kita telah hadir Kak Fahrunisa atau Kanisa, MPSI psikolog, yang akan memberikan edukasi atau juga cerita atau juga ilmu tentang kesehatan mental kepada Anda rekan Kronika. Nah, Kanisa, kesehatan mental, mungkin orang menganggap mental jiwa, ya seperti apa? Atau kalau berbicara masalah kesehatan, sehat, sakit. Nah, mungkin Kanisa bisa dijelaskan nih untuk rekan Kronika sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Oke. Jadi gini, teman-teman atau abang mungkin ya pernah ke rumah sakit ya. Kalau misalnya kita lihat alat pendeteksi jantung tuh, selama manusia masih hidup, itu kan ada naik turunnya. Nah, persis kesehatan mental itu kondisinya kayak gitu. Jadi ketika kita udah nggak naik turun, berarti kan udah selesai hidup kita. Iya. Nah, itu adalah sebuah satu garis yang linear gitu. Orang yang sehat secara mental itu pasti akan mengalami pernah naik atau misalnya kita sebut itu euforia ya. Lagi bahagia, lagi seneng. Nah, itu mentalnya baru kondisinya baru naik tuh di atas. Nah, ada yang di tengah tuh biasa aja, netral. Ada juga yang kondisinya lagi down, misalnya lagi sedih, lagi berduka. Putus cinta gitu ya. Ya bisa, putus cinta. Itu baru hangat juga diomonginnya. Iya. Nah, kesehatan mental itu adalah ketika kita bisa menjaga kondisi kita yang naik turun tadi masih dalam taraf yang kita sendiri bisa nge-handle, atau ketika kita sudah merasa tidak bisa membantu diri kita melewati masalah, kita bisa dengan sadar meminta bantuan, terutama ke orang-orang yang kompeten atau juga sesuai sama bidangnya, gitu Bang. Ya. Nah, jadi ketika kita kesehatan mental ini terserang pada diri kita atau kita merasa, kita kan nggak bisa, mungkin kalau demam, flu kita bisa mendeteksi ya. Mungkin kita sudah batuk, misalnya keluar ingus misalnya. Nah, kesehatan mental itu seperti apa ketika dia dinyatakan bahwa ya Anda bermasalah dengan mental Anda? Jadi gini, aku contohin. Paling gampangnya gini, kesehatan mental itu kan kita baru ada di kondisi yang tengah-tengah tadi tuh, netral. Dalam tanda kutip kan kita nggak lagi senang banget, nggak lagi sedih banget, nggak lagi patah hati banget gitu. Ngeceknya adalah ketika aktivitas sehari-hari udah mulai terganggu. Iya. Misal nggak selera buat makan, nggak kepingin mandi, kerja juga nggak semangat, misalnya sekolah juga pikirannya kemana-mana. Itu tandanya berarti ada sesuatu yang terganggu di mental kita gitu. Gangguan ini tuh belum tentu langsung berat gitu. Kadang yang menjadikan ini berat adalah ketika kita mengabaikan itu terus-menerus. Nah, kita nggak aware sama kondisi kesehatan mental kita. Kita nggak sadar, numpuk. Nah, itu deh akhirnya langsung down. Tapi apakah gejala atau fenomena saat ini banyak ya yang misalnya bunuh diri? Ya. Nah, apakah itu dia sudah pasti bermasalah atau ada gangguan mental atau seperti apa? Kalau dipastikan, aku tidak bisa berkata seperti itu ya Bang, karena aku bukan yang pegang psikolognya kasus itu. Tapi bisa kita bilang bahwa ada sebagian dari proses kesehatan mental yang berkontribusi sampai dia bunuh diri. Karena
sebenarnya gini, bunuh diri itu apa sih? Bunuh diri itu kan bukan orang pengen dalam tanda kutip mengakhiri hidupnya, bukan. Tapi dia ingin mengakhiri rasa sakit yang tidak bisa dia hadapi lagi. Sebenarnya bunuh diri itu. Nah, mungkin perjalanan kondisi mentalnya adalah tadinya dia punya masalah, atau mungkin dia ada sesuatu yang mengganggu, tidak bisa diselesaikan masalahnya. Ketika dia berubah, kondisinya tidak bisa berubah. Nah, dia nggak menemukan solusi mungkin secara kognitif, secara perasaan juga tidak bisa berubah, akhirnya dia merasakan sakitnya berkepanjangan. Nah, larinya gimana? Nah, akhirnya salah satu, karena dia nggak punya support nih, entah keluarga, entah mungkin dia nggak datang ke profesional juga, akhirnya satu-satunya jalan yang ada di pikirannya dia adalah mengakhiri rasa sakitnya dengan bunuh diri. Oke. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan atau mengeluarkan, bisa dikatakan mengeluarkan statement, healing dulu lah. Itu healing itu bagian dari proses pengurangan atau penyembuhan ke kesehatan mental atau seperti apa ini? Istilah-istilah seperti itu. Jadi gini, kan ada istilah healing dulu, yang penting masalahnya nantilah dipikirin, atau healing hilang ya. Nah, itu sebenarnya agak kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau healing yang sesungguhnya itu kan prosesnya nggak terjadi semalam nih. Kita misalnya nih, ibaratnya sakit gigi, kalian harus datang ke dokter gigi, dicek dulu sama dokter giginya. Oh, ternyata giginya berlubang, harus ditambal. Datanglah besoknya lagi, kalian udah puasa nih, atau kalau ditambal tuh nggak perlu puasa nih, bisa langsung ditambal. Nanti harus kontrol lagi. Sama kesehatan mental juga gitu. Healing itu sebenarnya bagian dari penyembuhan, dan tiap orang bisa beda-beda waktunya. Ada yang sebulan bisa sembuh, ada yang perlu bertahun-tahun, tergantung tingkat keparahan dari masalah yang dihadapi atau mungkin kondisi mental yang sudah terjadi di orang itu. Dan itu juga ditambah sama itu tadi aku bilang, support system, kayak misalnya keluarga, kondisi ekonomi, tempat di mana dia tinggal. Karena kalau misalnya dia udah rentan secara personal gitu misalnya, memang dari lahir dia ada gangguan syaraf atau ketidakseimbangan dopamin atau mungkin juga neurotransmitter di otaknya, itu akan berpengaruh juga Bang dari awalnya. Ketika dia ada misalnya nih ya, maaf ya, dia lahir di keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, terus aksesnya terbatas untuk pengetahuan pendidikan, maka kan nggak banyak pilihan yang dia punya. Kayak gitu. Bisa dikatakan nggak bahwa ternyata orang mengalami gangguan, atau saya menyebutnya gangguan mental atau kesehatan mental ya? Ya, kalau udah gangguan berarti gangguan mental. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, apakah memang murni dari si orang tersebut, penderita tersebut, atau sebenarnya lingkungan sosial yang membuat dia itu punya gangguan terhadap mentalnya? Menarik ya. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya gini. secara awam bahwa orang menganggap bahwa tadi Kanisa juga mengatakan bahwa ternyata kurang mendapatkan pendidikan, misalnya ada gangguan dengan kondisi sosial. Nah, ternyata memang apakah bisa katakan sosial masyarakat itu sendiri yang berkontribusi terhadap orang itu mengalami kesehatan mental? Ya, kalau bisa dibilang singkatnya gini, dari individunya ada interaksi antara bagaimana dia punya faktor pelindung yang dari support system tadi, dan juga lingkungan tempat dia tinggal, karena itu tadi bisa jadi faktor pendukung atau jadi faktor kerentanan yang bikin dia sakit atau bermasalah lah minimal. Kalau dia nggak sampai gangguan mental, kan mungkin dia bermasalah secara mental. Nah, ini yang nanti kita bahas lagi ya. Nah, tapi lebih gampangnya nyebutnya gini, ketika kita mendapatkan banyak akses, misalnya kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak pilihan. Secara individu ketika kita punya masalah, kan kita punya berbagai macam solusi dan juga sudut pandang kan Bang. Beda sama yang aku udah jelasin tadi soal yang kita sebutin di awal tadi kan, kalau yang ada di pikiran satu-satunya cuman itu, maka pilihan dia untuk menyelesaikan masalahnya cuma satu. Nah, bisa dibilang itu berkontribusi ketika dia ada di lingkungan yang memang tingkat kejahatan tinggi, terus secara keamanan juga
tidak terjamin, maka itu akan berkontribusi pada kesehatan mentalnya dia. Termasuk trauma masa lalu mungkin ya. Ya mungkin. Jadi gimana ya, kalau kita di psikologi komunitas itu lebih ke bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan dan juga support yang lebih besar. Jadi masyarakat itu merasakan bagaimana kita bisa sama-sama melewati masa sulit gitu. Dan kita bangkit, karena yang aku perhatikan ya dari masyarakat Aceh ini kan resiliensinya hebat ya. Dari beberapa bencana yang besar, termasuk kemarin ya, belum lama ini banjir bandang. Ini kan posisinya sedang kita berupaya untuk kembali seperti sebelum terjadi bencana gitu. Kalau misalnya dengan kondisi ini kita ambil resiliensinya, sebenarnya itu adalah modal yang paling bagus Bang untuk kita mencapai kesehatan mental, karena resiliensi adalah salah satu variabel yang penting. Oke, jadi memang sebenarnya resiliensi itu atau kekuatan pada dirinya sendiri itu memang juga menjadi support bagi diri dia sendiri ya. Iya, dan itu kan resiliensi itu kan bisa dipelajari dari orang tua kita, bagaimana orang tua kita mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dari sekolah, bagaimana kita punya problem solving yang banyak, dari ilmu yang kita dapatkan, bagaimana kita kreatif menghadapi dan beradaptasi gitu. Sebenarnya itu banyak sekali variabelnya, tapi bisa aku bilang begitu. Walaupun sebenarnya dengan sering senyum atau tertawa bukan berarti dia aman-aman dari mental betul. Jadi gini, ada satu kalimat yang kayak gini, orang tuh sering salah kaprah kayak aku baik-baik saja kok. Baik-baik saja itu bukan berarti nggak ada masalah ya. Bisa jadi dia punya masalah, tapi karena dia resilience, dia bisa loh ngadepin masalahnya dan dia tetap kuat gitu buat ngejalanin hari-harinya dia gitu. Gitu sih Bang. Oke. Jadi buat Anda, rekan Kronika, sebenarnya paling penting adalah kondisi sosial atau lingkungan ya. Yang walaupun sebenarnya yang sudah disampaikan Mbak Nisa tadi, bahwa sebenarnya gejala-gejala itu kalau memang ada, itu seperti apa? Apakah memang langsung kita akan mencari Bapak, Ibu, kawan-kawan psikolog ya. Nah, tapi mungkin keberaniannya ini kan belum ada ini. Maksudnya, aku masih bisa dengan segelas kopi sudah bisa selesai ini masalah. Nah, ini seperti apa? Kapan sih sebenarnya rekan Kronika ketika sudah kayaknya aku mulai bermasalah? Kapan aku bisa? Aku harus segera ke psikolog. Ini seperti apa ya? Atau kapanlah dia itu harus bisa mencari orang yang tepat atau waktu yang tepat untuk mendatangi psikolog tentunya. Iya, itu perlu self awareness ya. Tapi sekarang kan aku lihat trennya milenial sama Gen Z itu kan udah mulai sadar nih. Nah, ada bagusnya ketika kita datang ke profesional itu, ketika kita ngerasa tadi kondisi kita udah nggak baik-baik aja nih, dari yang biasanya menjalani kehidupan tuh enak, mau beraktivitas juga semangat gitu. Ketika kok aku overthinking ya, udah berapa misalnya ambillah dalam seminggu nih ya, kok aku udah 4 hari nggak bisa tidur, kok aku makan juga nggak selera gitu. Coba ubah pola pikirnya adalah kita datang bukan untuk memperbaiki sesuatu yang salah, tapi kita mencari tahu dan mengenali diri kita lebih baik. Jadi sehari-harinya ketika kita mau beraktivitas, kita lebih enak gitu, lebih nyaman, lebih nyantai gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin gejalanya itu tiap orang bisa beda-beda nih Bang. Terutama misalnya kalau depresi. Atau aku kasih contoh pembandingnya sama kecemasan atau anxiety gitu. Depresi itu kadang kelihatannya cuman, kok kamu jadi nggak suka keluar rumah sih, kok kamu males mandi sih, kok kamu diajakin udah nggak asik sih gitu. Sebenarnya kan itu simptom ya. Satu, kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya dia tertarik, itu namanya anhedonia. Terus yang kedua, dia terjadi penurunan semangat karena apa? Dopaminnya nggak ada. Jadi levelnya yang harusnya segini nih, mungkin orang depresi itu segini gitu. Nah, itu kan sebenarnya ketika dia mengalami fase itu dia nggak sadar. Tapi orang-orang di sekitarnya ini bisa nih. Nah, makanya itu tadi aku bilang itu berkaitan. Bisa jadi kalau orang ini nggak aware, lingkungannya aware pun ngajakin bisa kan? Nah, gitu. Tapi tantangannya ada di situ. Gimana kita menghadapi kondisi ini biar nggak takut dan kita sendiri nggak
ngejudge ya orang yang harus pergi mencari bantuan profesional gitu. Iya, tapi kan banyak kondisi memang bahwa aku baik-baik saja seperti yang kita bahas tadi, bahwa aku baik-baik saja dan lingkungan aku mensupport aku bahwa ternyata meyakinkan aku ya aku baik-baik saja. Mungkin bagi teman-teman sendiri karena di apa namanya ya, di lingkaran juga orang yang selalu positive thinking, selalu support sistemnya bagus, baik. Nah, itu kan juga bahwa ternyata memang aku baik-baik saja. Nah, kondisi seperti ini yang memang menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi atau sebuah penyebab ya sudah aku baik-baik saja. Ini seperti apa untuk kita menyikapinya ini? Karena kita nggak bisa melihat, setidaknya kita kalau melihat teman kita seperti itu kita harus berbuat apa? Nah, ini gimana tipsnya Mbak? Oke, kalau kita posisikan sebagai temannya nih ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya teman yang kayak gitu, pertama yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan secara empati. Kalau dia mau cerita, jangan dipaksa cerita ya. Iya. Jangan dipaksa cerita. Orang yang ada di kondisi depresi, kamu suruh cerita, dia kabur. Nggak mau ketemu lagi sama kamu. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai terbuka, dengarkan saja. Temani saja. Supaya apa? Simptomnya tidak bertambah ke yang lebih berat. Karena ketika kita kasih empati yang pas, dia akan membuka diri. Nah, nanti satu persatu baru dia mau melakukan hal-hal yang dia butuhkan, bukan yang kita rasa dia perlu melakukannya. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya dia sudah ada kesadaran untuk datang ke profesional, temani. Udah cukup sampai situ. Nah, itu ya Bang ya. Profesional ini harus kemana? Mungkin kalau mungkin rekan Kronika mau ketemu Kak Nisa melalui sosmed kah atau karena mungkin ada ketakutan bahwa aku belum pede ini, aku belum berani ini. Ini seperti apa? Karena memang ketika kita merasa ya aku ada masalah tapi aku bingung ini seperti apa. Untuk menjumpai Mbak Nisa sebagai seorang psikolog atau mungkin juga psikolog yang lain ini seperti apa? Kalau aku ini bukan promo ya. Abang nanya ya tadi ya. Kalau di aku provide konsultasi online. Nanti bisa kalian cek di semua sosmedku, namanya sama, handle-nya Nisa Manta. Nanti di situ ada link, kalian bisa. Nanti kita kasih linknya ya. Iya boleh. Nanti bisa klik link di situ, bisa kalian isi form pendaftarannya, nanti akan dibantu asistenku. Nah, berita baiknya buat teman-teman Kronika yang lain, untuk mengakses kesehatan mental sekarang tuh ada kemudahan. Aku sudah belajar bahwa di sini kan belum ada psikolog di puskesmas ya. Nah, tapi teman-teman yang mungkin masih terkendala biaya, itu bisa cari dulu rujukan ke puskesmas. Nanti bisa dilanjutkan, kan ada BPJS tuh Bang. Nah, biayanya kalau nggak salah sekitar 7.000 atau gratis ya. Nanti dari situ akan diarahkan kebutuhan teman-teman apakah ke RSU Meraksa atau nanti ke RSJ. Nah, kalau di sini misalnya ya teman-teman, kok aku langsung diarahkan ke sana, jangan takut dulu, karena biasanya gini, kan tadi Abang nanya nih, gimana kalau misalnya dia nggak sadar? Kadang kan yang dibutuhkan itu tuh kalau kondisinya udah berat emang harus dikasih obat nih. Dikasih obat bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu juga nggak bisa ngadepin masalah, bukan. Tapi membantumu menurunkan simptom-simptom yang mengganggu kondisimu sekarang. Justru bukan dikasih obat itu sudah parah juga ya? Betul, betul. Karena kalau misalnya nggak dibantu obat, kamu akan lebih sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi mengikuti konseling ataupun psikoterapi sama psikolog atau psikiater kalian. Nah, nanti kan di sana ada Bu Devi, ada aku lupa banyak sekali yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi psikolog, psikiater yang terdepan dan mereka empatik sekali. Nggak usah takut teman-teman, kita nggak gigit. Jadi kalian bisa banyak punya pilihan dan juga kalian bisa istilahnya mendapatkan bantuan yang memang kalian perlukan gitu. Jadi nggak perlu takut. Gitu. Jadi mungkin kalau rekan Kronika juga saat ini bukan berada di Banda Aceh, di luar Banda Aceh, mungkin bisa langsung saja ke Vaskesnya dulu ya. Nanti bisa dikonsultasi, dikasih rujukan, dan dari rujukan itu nanti baru akan dikasih rujukan lagi ke psikolog di layanan psikolog yang terdekat. Betul. Nanti bisa ke RSUD, ke RSU atau mungkin ke RSC. Nah, kalau pengalamanku dulu ya, aku kan dulu prakteknya di puskesmasnya di Bantul, sama RSC-nya di Magelang. Nah, kalau di sana itu prosesnya kalian pun datang dari IGD, misalnya kalian harus rawat inap bisa langsung diproses. Kalau kalian datang ke puskesmas, di Bantul itu sudah ada psikolognya. Di Kota Jogja juga setiap puskesmas sudah ada psikolognya. Jadi kalian
Kalau misalnya kalian ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, kemudian Yogyakarta, itu di puskesmas sudah ada. Nah, kalau kalian di kota-kota yang lain bisa tadi ikut alur yang sudah dijelaskan. Iya. Jadi seperti BPJS biasa. Jadi memang Ya, ada di vaskes pertamanya, di puskesmas, nanti baru ada tahapan-tahapan selanjutnya. gitu. Mbak Nisa, saya nggak mau banyak nanya dulu ini, ya, karena memang pertanyaannya juga cukup banyak sebenarnya. Jadi biar Mbak Nisanya kembali lagi, jadi bahasan kita juga nanti akan ada tema selanjutnya. Oke. Jadi intinya adalah kesehatan mental, kita harus mengenal diri kita dulu. Betul. Kalau memang ada gangguan seperti yang Mbak Nisa sampaikan, berarti kita harus ke psikolog dulu ya. Atau Iya, ke psikiater ya. oh, psikiater. Pokoknya kalau merasa kondisi itu tidak bisa diselesaikan sendiri, nggak usah takut datang ke psikiater, psikolog atau profesional. Iya. Gitu. Karena itu akan membantu proses healingnya lebih cepat. Tadi kan kita Iya. sempat bahas healing ya. Karena proses healing kalau kalian datangnya udah parah atau udah berat masalahnya, kita kan sekarang terbatas ya jumlahnya teman-teman ya. Kita berharap kalau ketemu kondisinya enggak yang sudah parah. Iya. Jadi teman-teman bisa lebih apa ya istilahnya, bisa lebih mudah dalam proses healingnya tadi. Karena bisa jadi kan kalian cuma datang 2 atau 3 sesi sudah selesai. Oke. Kalau cuma masalah. Jadi memang Anda rekan kronika kenali dulu gejala awalnya ya seperti apa. Kalau memang kira-kira ada gangguan atau ada merasa tingkat kecemasan yang tinggi juga, ini Iya. juga menjadi bahaya ya. Betul. Oke Mbak Lisa, kita akhiri saja untuk hari ini. Semoga saja bermanfaat dan nanti akan ada tema-tema selanjutnya. Ditunggu saja. Kita akan ada program khusus nih dengan Mbak Nisa ya. Amin. Langsung saya. Amin. Dan terima kasih atas atensi Anda. Kita pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama, Bang.